Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kalaninia, Abian Basi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, bersyukur pada pagi hari ini Kau memberikan hari yang indah kepada kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu melalui firman yang akan kami baca pada pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu, ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Yesaya 50 ayat 6, Yesaya 50 ayat 6, dan Yohanes 1 ayat 29. Yesaya 50 ayat 6 demikian. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini berada pada suasana Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. 77 tahun yang lalu, proklamator bangsa kita, Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sekitar 350 sampai 400 tahun yang lalu, bangsa kita dijajah oleh bangsa luar. Sekitar tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan de Afonso de Carpe datang ke Indonesia menancapkan kekuasaannya. Selanjutnya disusul oleh bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman lewat perusahaan Vereniging Overseas Company (VOC) yang selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1811 sampai 1816, bangsa Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Raffles menguasai bangsa Indonesia. Kemudian 1816 sampai 1942, Perang Dunia Pertama, bangsa Belanda menguasai Indonesia. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, bangsa Jepang menguasai Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1942, Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu baru de facto. Secara de jure, pada tahun 1949, dalam konferensi meja bundar di Den Haag, bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Hatta, barulah negara Republik Indonesia Serikat diakui dan selanjutnya menjadi Republik Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjajahan memperbudak bangsa kita.
banyak korban jiwa, raga, bangsa, harta, benda, kekayaan Ibu Pertiwi dikorbankan dan diambil keluar negara kita sebagai bangsa yang diperbudak. Sangat-sangat menyedihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman yang kita baca pada pagi hari ini dari Yesaya 50 ayat 6. Di sini menggambarkan bagaimana Nabi Yesaya memberi penghiburan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel, baik bangsa Israel Utara dan ibu kota Samaria, demikian juga bangsa Israel Selatan, Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, sama-sama mengalami pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang terbentuk dalam satu bangsa ketika di bawah pimpinan Musa, Nabi Musa, keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka sangat diberkati dengan menguasai tanah Kanaan, di mana pada saat itu bangsa-bangsa Kanaan, bangsa Yebus, bangsa Het, bangsa Feris yang menguasai tanah Kanaan itu diusir oleh Tuhan dan menempatkan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Jatuh bangun iman mereka, tapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan hakim-hakim, Tuhan memberikan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Tapi Raja Salomo, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitu diberi kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, beliau jatuh juga dalam penyembahan terhadap ilah-ilah bangsa lain demi menyenangkan istri-istri beliau. Akhirnya Tuhan sedih dan marah sehingga bangsa Israel pecah menjadi dua, bangsa Israel Utara, bangsa Israel Selatan, Yehuda. Tapi Tuhan tetap memberikan raja-raja pemimpin kepada mereka. Iman bangsa Israel, iman bangsa Yehuda jatuh bangun dan lebih menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel Utara dari Yerobeam sampai Usia raja terakhir sekitar tahun 7200 sebelum Masehi menyakiti Tuhan sehingga bangsa Israel Utara dibuang oleh Tuhan ke Asyur. Demikian juga terjadi pada bangsa Israel Selatan, Yehuda. Dari Rehabiam sampai Sedekia jatuh bangun iman raja-raja ini beserta penduduknya dan lebih menyakiti hati Tuhan sehingga sekitar tahun 580 bangsa Israel dibuang, bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Tuhan mendengar rintihan doa tangisan bangsa Israel, Yehuda dalam hal ini, sehingga melalui Nabi Yesaya Tuhan menyampaikan, Tuhan memberikan penglihatan bahwa akan ada seorang penolong yang membebaskan bangsa Israel. Hal ini meneguhkan ulang atas berkat mesianis Allah yang disampaikan kepada Abraham. Kita baca pada Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku
karena Engkau mendengarkan firman. Kata kunci Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudaraku, mendengarkan firman-Ku, firman Allah. Demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan melalui bangsa Israel akan datang seorang penyelamat, Mesias, yang akan menolong umat manusia dari dosa yang telah dilakukan. Mengapa harus Allah yang berprakarsa? Mengapa Allah yang harus mengambil jalan untuk keselamatan umat manusia ini melalui bangsa Israel? Itu karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Ayub 14 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ini berarti manusia tidak dapat menyucikan dirinya karena dia sudah najis. Yang dapat menyucikan umat manusia yaitu yang tahir. Siapakah yang tahir? Tidak ada. Oleh sebab itulah Allah mengambil prakarsa untuk menyelamatkan umat manusia. Pada Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah yang adalah firman menjadi daging di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan datang ke dunia, disiksa, mengalami siksaan, diludahi, darah berceceran, luka seluruh tubuh. Sangat menyakitkan untuk memerdekakan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita menerima tawaran penyelamatan yang diberkarsai oleh Allah itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan karena hasil usaha kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya kasih karunia, sola gratia. Melantaran sih pesuican ide Sang Hyang Yesus Kristus. Sih pesuican kasih karunia kita diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita menerima sola gratia. Grasianya Tuhan, kasih karunia-Nya, sih pesuican itu. Dengan iman sola fide. Dan bertekun di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Kita mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan itu. Ortodoksia.
kita dapat menjalankan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari ortopraksia. Karena Allah kasih kepada kita, karena sih pesuaian itu, marilah kita menjalankan sih pesuaian itu, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia kasih. Karena Dia kasih. Dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Di dalam kematian Kristus itulah kita dibaptis. Dibaptis dalam keselamatan Kristus. Kematian Kristus itu menyelamatkan kita. Allah kasih, Allah setia. Marilah kita setia dalam kehidupan kita, menjalankan firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Baiklah kita berdoa mohon Tuhan memimpin kita, memimpin bangsa kita, dan menyelamatkan keadaan dunia ini yang masih belum dalam keadaan damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus pimpinlah kami supaya kami mengerti akan firman dan kami dapat melaksanakan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia yang telah Kau berkati, sehingga sampai saat ini bangsa kami sudah merasakan kemerdekaan 77 tahun. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kemerdekaan ini kepada bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet yang ada Tuhan Yesus, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, Kau berkati Tuhan Yesus. Segenap bangsa Indonesia Kau berkati, sehingga kami dalam damai sejahtera kasih Kristus. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan keadaan dunia ini, peperangan yang masih ada, dan COVID-19 yang masih belum hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Engkaulah sumber berkat damai sejahtera itu. Kau damaikan bangsa-bangsa yang berperang, yang berkonflik. Kau hilangkan penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu Tuhan, umat manusia, dapat melakukan aktivitas kami, dapat melaksanakan kehidupan kami di bawah kasih karunia-Mu. Demikian doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Salam sehat, merdeka.